Lillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratihi wa minal anbiya'i wal mursalin. Ila hadratil sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi. Ila hadratihi wa min anbiya'il mursalin wa awliya uswada salihin wa sahabat tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, sultan awliya Syekh Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Sadaqul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Murabbi ruhina Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Al-Furi ila hadrati Murabbi ruhina Mursyid Syekh Salahuddin Abdul Jalil Syekh Abdul Jalil Mustaqim Syekh Mustaqim bin Husain Al-Furi. Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati abana wa ummatina ajdadina jaddatina masyaykhina wa din jami' ahli kubur min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala
هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah
لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرة المحترمين para alim, para kiai, para ibu nyai wabil khusus sedaya keluarganipun Abah Bu Nyai Nikmatul Khairiyah sedaya putra-putrinipun Abah sedaya murid-muridipun Abah ingkang sangat kula mulyakaken. Bersyukur kula kali panjenengan karena kita masih didudukkan oleh Allah di majelis yang sangat mulia, di malam yang sangat mulia, di acara yang sangat amat mulia. Mudah-mudahan dengan kemuliaan malam Jumat ini, mudah-mudahan dengan kemuliaan nopo-nopo ingkang kita baca mulai dari awal sampai saat ini, mudah-mudahan dengan kemuliaan majelis ta'lim niki, Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur, pribadi yang pandai sabar. Hidup ini hanya dua ujian dari Allah. Niki zamane lari-lari ujian. Kalau tadi mikir anak ujian bahas apa ya? Terus terang dereng panggih bahasan. Tapi kalau WA kali mahasiswa Iyai Bafa gawe no tulisan terusannya kemarin tentang dawuhipun Mbah Hasyim Asy'ari tentang adabnya seorang murid terhadap guru. Kalau jadi ingat ini musim-musim ujian. Dan memang ujian itu ada yang kadang-kadang kita sadari kalau itu ujian, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari kalau itu adalah ujian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan alladzi khalaqal mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya Allah ingin nguji kita, siapa di antara kita yang ahsan, yang paling bagus amalnya. Kok mirip sangat kalian ujian di sekolah? King nopo kok ada semesteran, kok ada mid, kok ada ujian? Karena Pak Guru pingin tahu mana muridnya yang paling tinggi nilainya. Sehingga yang tinggi nilainya dikasih nopo niku penghargaan bintang kelas. Yang enggak nilainya di bawah standar biasanya disuruh ngulang kelas. Jadi para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, jangankan anak-anak yang ingin naik kelasnya dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3 dan seterusnya, itu harus melalui ujian. Dan ternyata ujian yang sejatinya bukan ujian yang di kelas itu, sebab kalau ujian di kelas itu sakit ngerepek. Nek boten ketahuan. Sakit minta tahu temannya, nek boten ketahuan. Tapi kehidupan dan kematian ini dawuhipun Allah adalah ujian liyabluwakum. Siapa yang paling bagus menyikapi kehidupan ini? Ayyukum ahsanu amala. Paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi matur kadang-kadang orang itu diuji, dia paham kalau sedang diuji. Kadang-kadang orang itu diuji tapi dia tidak paham kalau dirinya sedang diuji.
Yang paling susah kalau kita nggak paham, kalau kita itu sedang diuji. Sebab ujian itu dalam Al-Quran paling tidak ada dua. Ada orang itu diuji dengan kenikmatan, ada orang itu diuji dengan musibah. Dalam Al-Quran Allah dawuh, wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ada orang kadang-kadang yang diuji rizkinya seret, maka dia akan berkata rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kadang-kadang ada orang yang diuji oleh Allah, rezekinya dilancarkan, rezekinya dijembarkan, kehidupannya dimudahkan, maka dia berkata, Allah telah memuliakan saya. Allah telah sayang pada saya. Allah telah menerima doa-doa saya. Akramani, Allah memuliakan saya. Tapi ketika dia diuji dengan rizkinya sempit, kehidupannya sulit, maka dia berkata, fayaqulu rabbi ahanan. Allah telah menghinakan saya. Jadi yang dijadikan subjek dalam hal ini adalah Allahnya. Kemuliaan saya itu berarti Allah memuliakan saya. Kehinaan saya bukan karena saya, tapi karena Allah menghinakan saya. Jadi bagi dia, orang-orang yang seperti itu, mulia tidaknya itu hanya dilihat dari apakah rezekinya lancar atau rezekinya sempit. Jadi para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken niku gambaran dalam Al-Qur'an. Maka kadang-kadang rezeki dibuat lancar, niku kadang-kadang kita tidak menyadari kalau itu adalah ujian. Yang kita anggap kalau ya Allah kok bertubi-tubi, ini dorong mari, ini belum selesai, ini masih datang yang lagi. Masya Allah, dosa apa saya kok dihina seperti ini. Tapi begitu dia diberi nikmat, kadang-kadang dia nggak nyadar kalau nikmat itu juga ujian. Jadi kadang-kadang bapak-bapak kadang-kadang orang niku langkung paham kalau sedang diuji itu dengan kesulitan. Tapi kadang-kadang dia tidak paham kalau dia diuji dengan kenikmatan. Maka seringkali orang niku lulus ujian ketika dia diuji dengan kesulitan. Tapi kadang-kadang orang itu tidak lulus ujian ketika dia diberi kenikmatan. Sederhana, karenanya Rasulullah dawuh orang mukmin, apalagi orang yang belajar tasawuf, itu semua kondisinya bagus. Dilancarkan hidupnya, dia malah bersyukur. Disulitkan hidupnya, dia sabar. Dalam kondisi apapun dia tetap berpahala. Diuji dengan kebaikan dia bersyukur, diuji dengan kejelekan dia sabar. Tidak seperti tadi, kalau api dia mengatakan aku kok, Allah memang sayang pada saya karena saya ahli wiridan, karena saya ini ahli silaturahim, wajar kalau Allah berbuat seperti ini kepada saya. Tapi begitu dia diuji oleh Allah, Allah telah menghinakan saya, Allah telah merendahkan saya. Orang-orang seperti ini biasanya tidak kembali kepada dirinya. Kenapa seperti ini? Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, lah kadang-kadang ujian seorang murid itu datang dari guru. Ayo monggo kula kalih panjenengan baca ingkang teng jenengan pegang niku. Ujian dari guru. Adab seorang murid terhadap guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu utawi adab yang keenam, ayyatasabbara iku yento merdi sabar. Jadi sabar itu adalah sesuatu yang terus diupayakan.
dipaksa dirinya untuk sabar ala jafwatin ingatasi wangkot, ala jafwatin ingatasi wangkot tasduru minasyaihi yang muncul dari syekhnya. Jadi seorang itu harus betul-betul menguatkan kesabaran, menelan pahit yang dia dapatkan dari gurunya. Nopo maksudipun bapak-bapak? Dia seorang murid harus berusaha sabar, mengekang diri untuk terus berusaha sabar ketika seorang gurunya memperlakukan dirinya dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Ausu'i khuluqihi, atau kadang-kadang guru itu, ngapunten, guru itu akhlaknya jelek. Kelihatannya luarnya akhlaknya jelek. Makanya ujian yang paling berat itu bagi seorang murid thariqah itu adalah melihat kekurangan gurunya. Melihat kekurangan gurunya. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi, dan seharusnya seorang tersebut jangan sampai hal itu menjadikan seorang santri enggan berguru lagi dan enggan meyakini kesempurnaannya. Jangan sampai karena misalnya Allah nguji kita, kita melihat guru kita oleh Allah ditampilkan ke depan kita, ini guru kok senengani muring-muring tok. Ini guru kok senengani ngene tok. Ini guru kok begini terus. Wis pisah ae. Hadza firaqu baini wa bainik. Wis gak sabar lagi sebagaimana gak sabarnya Nabi Musa alaihi salam ketika beliau melihat menurut beliau gurunya itu salah. Niki kan berat bapak-bapak. Ketika Nabi Musa bareng kali Nabi Khidir, kemudian beliau melihat ini ya opo sih? Wis pelanggar syariat terus. Cek pelanggarannya gede-gede bapak-bapak. Napa niku? Ketemu arek cilik langsung dibeleh. Wah, seperti ini nih, wes gak paten berguru pada beliau. Ketemu perahu dibolongi, dihancuri. Ketemu napa niku orang kampung yang tidak senang kepadanya ketika temboknya mau roboh malah diperbaiki. Kelihatan jelas di mata syariatnya seorang murid yang bernama Musa itu ini salah ini. Sehingga dia tidak sabar, padahal oleh gurunya dibilang, kalau kamu mau bareng saya hanya satu kok syaratnya apa niku? Diam. Jangan kepo. Nabi Musa terlalu kepo niku. Kepo paham nggih Bapak-bapak ingkang sepuh niku? Kepo niku Bu, kelepon niku lho. Kepo niku pengin napa niku pengin tahu. Makanya dalam Al-Qur'an ada satu tema yang disebut dengan qasas. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami Allah menceritakan kepada kamu Muhammad ahsanal qasas, cerita terbaik, cerita terbagus. Tidak ada cerita terbaik selain cerita Al-Quran. Ayo kita lihat fragmen yang sangat luar biasa bagusnya antara perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hanya satu kok, persyaratan menjadi seorang murid itu satu, sabar, ojo kepoan, apalagi terhadap apa yang dilakukan oleh gurunya. Pengen tahu tentang gurunya, pengen tahu tentang gurunya. Ya, bisa enggak kamu menjadi murid saya? Yang penting kamu sabar, jangan takok ya. Siap, enggak tanya. Tapi namanya murid, itu namanya murid nopo malih setingkat mahasiswa ini kan jiwanya sedang berontak-berontaknya. Ketika menemukan ketidakadilan, susu sulfat di sini folat dan lain sebagainya. Ketika menemukan hal yang tidak benar, pasti dia akan bertanya, maaf, kenapa begini? Kenapa? Sebenarnya salah nopo boten niku Nabi Musa. Boten juga sebenarnya, karena dia ingin bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Silakan kamu bertanya kalau kamu nggak paham. Sayangnya gurunya sudah bilang jangan bertanya. Diujilah Nabi Musa dengan itu. Begitu terjadi seperti ini, tanya, kenapa seperti ini? Kenapa engkau lakukan begitu? Ojo takok kan? Nggih, sepurane lali. Jalan lagi menemukan hal yang aneh. Loh. Kok sampean bolongi? Jangan begitu. Takok kan? Terus lagi sampai 3 kali tanya. Sudah. Jadi mursyid ya Bapak. Guru kita itu kadang-kadang ini ya apa pelanggaran sekali dibiarkan, pelanggaran 2 kali dibiarkan, pelanggaran 3 kali hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabara amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini dan seterusnya. Hari ini adalah perpisahan antara saya dengan kamu. Nabi Muhammad bapak-bapak dalam sebuah tafsir itu ketika membaca Al-Quran tentang ini, Nabi Muhammad niku senyum-senyum itu. Senyum-senyum sambil komentar Nabi Muhammad. Ya Allah, seandainya Mbah Nabi Musa itu sabar titik, maka pasti dia akan menemukan banyak cerita. Coba dia manut di awal, ojo kakean takok, ojo kepoan, jadi murid kok kepoan, apalagi kok murid Syadili ya kok gampang kepo, pengen tahu urusan orang lain, apalagi pengen tahu urusannya mursyid. Nang di saiki mursyid. Kepo niku, ngapain kita ngurusin begitu? Bapak-bapak, Nabi Muhammad langsung bilang, ya Allah, seandainya Mbah Musa itu sabar titik, ojo takon, niscaya akan ketemu banyak hal-hal yang akan terjadi. Sayangnya nggak sabar sehingga hanya 3 kejadian besar yang ditampilkan. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, satu kejadian yang sangat indah adalah khusus untuk kita. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Wa ammal jidaru fakana ghulam niku kenging napa bapak-bapak? Kok disembelih? Ini kalau enggak dipateni, saya khawatir menurut ilmu saya ini tadi bajingan ini. Mumpung belum tadi bajingan, tak pateni ae ben dadi wong apik. Syariatnya salah membunuh kok bapak-bapak. Lah kadang-kadang kula kali panjenengan itu harus menahan diri sabar sesabar-sabarnya apabila ada sikap yang kurang pas dari guru kita. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh guru kita itu menjadikan kita meragukan kemuliaannya, meragukan kesempurnaannya, kekamilannya. Terus bagaimana caranya, kata Mbah Hasim, wa yata'awwalu li af'alihi allati yadharu anna shawab khilafuha ala ahsanit ta'wil. Makanya bapak-bapak kata Mbah Hasim, ojo dimaknai dengan makna tafsir, tapi harus ditakwil. Takwil niku penafsiran jauh. Bapak-bapak jenengan pengagum Gus Dur, pengagum Ki Abdurrahman Wahid. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh Mbah Dur, jenengan kan mesti kalau beliau Gus Dur dicela begini, pasti sebagai murid setianya, pendukung setianya, jenengan pasti mencari alasan yang membenarkan tindakan beliau dengan kadang-kadang penakwilan yang berbeda. Kenging nopo? Karena kita sudah kadung cinta pada guru kita. Yang kedua, kita sudah terlalu meyakini
kesempurnaannya seakan-akan nggak mungkin guru kita melakukan hal ini. Maka apa yang dilakukan itu adalah dikeluarkan takwilnya, bukan tafsirnya, bukan kelihatan luarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, contoh sederhana. Mbah Nyai Khalil Bangkalan itu menguji muridnya Karim Muda dengan mengambil seluruh yang beliau dapatkan setiap hari. Kan ceritanipun Mbah Karim niku mondok boten bekto modal kados tiyang sakniki. Jadi setiap hari pagi setelah ngaji kalih Mbah Khalil niku beliau langsung keluar ke kampung bantu-bantu orang kampung, bahasa Jombangnya mereman. Kadang-kadang naik pohon kelapa, mendetakan kelapa, nanti pulangnya dikasih apa niku? Buah kelapa, kadang-kadang memotong pisang dan seterusnya. Setiap hari beliau mendapatkan upah dari orang kampung, di mana upahnya itulah yang akan dijadikan bekal mondoknya. Ndilalah Mbah Nyai Khalil setiap hari sudah nunggu Mbah Karim Muda itu di depan pintu gerbang. Karim, oleh apa nak hari ini? Angsal padi Mbah Nyai, sini tak peh. Besok dapat apa? Dapat apa Karim? Dapat yotro Mbah Nyai. Sini. Kabeh. Setiap beliau dapat selalu diminta. Ini namanya kan menjengkelkan secara syariat. Yo apa iki? Punyai kok senengane kok kayak preman ngene nih. Wis pisah ae. Pisah gak? Wis gak dadi murid Syekhona. Kalau Mbah Karim bersikap seperti itu terhadap perlakuannya Mbah Nyai, maka selesai. Mbah Karim tidak akan mendirikan Pondok Lirboyo sehebat dan sebesar itu, yang santrinya menjadi kiai-kiai. Tapi karena Mbah Karim niku manut sampun cinta kepada Syekhona Khalil, sampun kadung paham kesempurnaannya Mbah Khalil sempurna, pasti istrinya juga sempurna. Beliau mentakwili nopo yang dilakukan oleh Mbah Nyai. Pasti ada maksud di balik ini. Pasti ada maksud di balik ini. Dikasih terus walaupun awal-awalnya berat. Jadi murid Thariqah ini kan biasanya berat di awal, Bapak-bapak. Nyumbang sak monton ini kadang-kadang rame. Nyumbang 100.000 ini kadang-kadang diskusinya panjang lebar. Awalnya berat, tapi kemudian akhirnya menjadi ringan. Sampai ketika sudah sampai puncaknya, Mbah Nyai sudah enggak nunggui lagi, sudah enggak majei lagi. Ditinggal. Tapi apa yang terjadi dengan Karim Muda? Setiap beliau datang langsung ditaruh di situ tanpa diminta. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, Mbah Karim menjadi mulianya luar biasa. Mentakwili nopo yang dilakukan oleh Mbah Nyai Khalil niku dengan pripun bapak-bapak? Kalau ditafsiri, Mbah Nyai Khalil kedunyan, Mbah Nyai Khalil rakus, Mbah Nyai Khalil tidak sayang, dan lain sebagainya. Tapi kalau ditakwili, Mbah Nyai Karim itu Mbah Nyai Khalil itu enggak kekurangan harta. Sebab Mbah Yai Husain pernah cerita, Mbah Khalil niku kalau butuh uang nyanguni para pejuang kemerdekaan itu pripun katanya Mbah Husain. Hanya tinggal buka di bawah sejadahnya sudah ada uang katos ATM katanya. Masa Mbah Nyai boten disukani? Nggih pasti disukani. Akhirnya ditakwili. Apa yang dilakukan oleh Mbah Nyai Khalil itu sekedar mendidik, mau menghapus sifat napa Bapak-bapak? Mau menghapus sifat pelit yang ada dalam diri semua manusia. Saking sayangnya Mbah Nyai Khalil kepada Mbah Karim, maka Mbah Karim dididik
dulu oleh beliau untuk menghilangkan hubbud dunya, karena hubbud dunya ini ra'su kulli khati'atin. Lah ngoten niku lho Bapak-bapak, apa yang dilakukan oleh mursyid kita, apa yang dilakukan oleh guru kita yang sempurna, sekalipun kelihatannya kok enggak pas menurut pikiran kita, yang harus dipaskan niku perbuatan guru apa pikiran kita? Katanya Mbah Hashim, pikiran kita yang harus kelihatannya, misalnya katanya Mbah Hashim itu kadang-kadang ditampakkan dari guru kita itu su'i khuluqihi, jeleknya akhlak. Nggih sama seperti contoh tadi niku Bapak-bapak, jeleknya akhlaknya Nabi Khidir menurut umum, jeleknya akhlaknya Mbah Nyai Khalil menurut umum. Tapi kemudian an-nasawab khilafuha ala ahsanit ta'wil. Jadi kita harus melakukan takwil terbaik untuk guru kita. Yang salah itu bukan guru kita, tapi kita. Mbah Jamal pernah cerita ngeten. Kalau kalian mimpi dirawuhi kalih Mbah Yai Jalil. Kok koyok dalam mimpi itu kok jelek sekali. Nopo mimpinya boten paham kula, boten diceritakan kali Abah. Maka bapak-bapak jangan kita suudzon kepada Mbah Yai Jalil yang datang dalam mimpi kita kok enggak apik mimpi. Sing enggak apik niku sinten Bapak? Awake kan ngoten dawuhipun Abah. Bukan Mbah Jalilnya yang jelek, tapi kitanya yang sedang diingatkan oleh beliau. Para rawuh sama seperti ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada cucunya yang bernama Sayyidil Hasan. Sayyidil Hasan itu baru saja membuat proposal kepada sang khalifah untuk meminta jatah bulanan Kanjeng Nabi rawuh yaqdotan, bukan wamanama, rawuh ngedeng di depan Sayyidil Hasan. Tapi kemudian Kanjeng Nabi bersikap dengan sifat melengos, abasah watawalla, bermuka masam dan melengos, seakan-akan enggak cinta kepada Sayyidil Hasan. Padahal Sayyidil Hasan itu ketika kecil selalu digendong di pundak Kanjeng Nabi. Akhirnya kemudian yang dilakukan oleh Sayyidil Hasan bukan menyalahkan melengosnya mbahnya, tapi kemudian dia mengkoreksi dirinya yang salah. Dan mbahnya kemudian mengatakan, wahai cucuku Hasan, apakah kamu akan bersandar kepada seseorang yang dia sendiri butuh sandaran? Tidak cukupkah Allah sebagai tempat bersandarmu? Niki wonten teng kitab Sirajut Thalibin pun bapak-bapak. Jadi kadang-kadang kalau guru kita itu kelihatannya akhlaknya kurang pas atau melakukan sesuatu yang menurut kita kok enggak enak, maka kita harus mensabar-sabarkan diri, mengkuat-kuatkan diri, jangan sampai itu menjadikan pemisah antara kita dengan guru kita. Sebab itu adalah hanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan takwil yang bagus terhadap sikap guru kita dan terus menyamai guru kita, jangan pernah berpisah dengan guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya bapak-bapak, wasabi, sebenarnya masih panjang. Wasabi alla yadkhula ala syaikhi fi ghairil majlisil ami illa bisti'dhanin sawa'un kana syaikhu wahdah aw kana ma'ahu ghairuhu. Ingkang nomor 7, janganlah seorang murid masuk terhadap majelis gurunya sebelum meminta izin. Maksudnya itu fi ghairil majlisil am. Jadi kadang-kadang seorang murid itu harus paham
mana tempat umum, mana tempat khusus, mana tempat yang bersifat umum, mana tempat yang bersifat pribadi. Kadang-kadang guru itu butuh privasi. Seorang murid jangan nyelonong masuk ke kamarnya kiainya, masuk ke kamarnya bunyainya. Walaupun itu harus masuk, tapi tetap notok tok tok tok, assalamualaikum, harus dia, napa niku bapak-bapak, meminta izin. Jadi apa sulitnya meminta izin? Ya kalau diizini masuk, kalau enggak diizini ya nunggu. Jadi murid itu harus pintar melihat peluang kapan saya seharusnya masuk ke dalam ke tempat murid saya. Fa idista'dana bihaitsu ya'lamu asy-syaikhu wa lam ya'dan lahu insarafa wa la yukarrirul isti'dan. Dilanjutan itu Bapak-bapak, kalau gurunya, kalau murid itu sudah meminta izin, kemudian syekhnya, gurunya tidak memberikan izin, ya sudah insorofah. Insorofah itu buyar. Wala yukarriru al-isti'dan, jangan bolan-balen meminta izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintunya enggak dibuka berarti itu enggak dapat izin. Ojo diulang-ulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibel tantit. Murid kata ngeten iki. Makanya sekarang niku kiai-kiai niku kadah banyak satpam. Susah kan ngadepi murid saat niku susah. Makanya ditambah beras niku kuatah satpamnya nih. Di dalam niku ada napa niku abdi dalam yang harus di depan niku. Berhubungan dengan abdi dalam. Malah kadang-kadang kalau boten wonten abdi dalamnya bel niku terus dipencet. Harus kayaknya maksa harus ditemui oleh gurunya. Wa in syakka fi ilmi syaikhi bihi fala yazidu fil istidan fauqa thalathi marratin aw thalathi turuqatin lil bab. Kalau panjenengan gak yakin, jangan-jangan salam saya ini boten kepireng, jangan-jangan belnya itu rusak, didok-dok, assalamualaikum. Kalau panjenengan paham, guru kita tahu kita sedang assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam tapi tidak dibuka pintunya, jangan diulang. Tapi kalau kulo kali panjenengan tidak yakin, jangan-jangan guru saya enggak dengar, dok malih boten napa dok assalamualaikum. 2 kali masih ada toleransi, dok ketiga kali assalamualaikum. Tapi kalau sudah di atas 3 kali, fala yazidu fil istidani fauqa thalathi marratin aw thalathi turuqatin lil bab. Jangan ngulangi lebih dari 3 kali salam. Jangan ngulangi lebih dari 3 kali ngetok pintu. Terus Bapak, diteruskan. Ngebel. Ngebel ini kan kadang-kadang ini guru saya online. Murid ini kadang-kadang delok kapan online-nya bunyai, kapan online-nya yai. Oh, alhamdulillah sedang online. Tit di bel. Gak diterima. Panggilan tidak dijawab. Di bel lagi. Kring. Di bel lagi sampai 7 kali panggilan. Ini murid gak tahu ngaji adab. Ya kalau paling banter ngebel niku berapa kali Bapak-bapak? 3 kali belan. Kalau 3 kali belan gak dijawab, gak usah diulangi lagi. Guru kita sedang tidak berkenan. Guru kita juga butuh waktu untuk istirahat. Dan muridnya bukan hanya kita sendiri. Ngeten nih kadang-kadang harus ngaji di depan wali santri ngeten nih kadang-kadang. Tahu kadang-kadang wali santri sakniki nih kadang-kadang
nggih mendidik boten namung mendidik santri sakniki juga mendidik wali santri. Alhamdulillah kula damel pertemuan setiap bulan kepanggih kalih para wali santri. Pun bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, jangan masuk ke tempat pribadi guru kita. Ojo merasa murid paling disayang. Jangan merasa murid paling dimuliakan sehingga memiliki kebebasan. Kula niku ningali, subhanallah guru-guru kula teng Tebuireng itu mimbarnya Mbah Hashim itu kan tetap mimbar yang lama. Mimbarnya Masjid Tebuireng niku kan boten dirubah. Jadi ruangan tengah juga boten dirubah. Yang dirubah kan rohbahnya, serambinya. Kula ningali guru-guru kula niku boten semua guru, boten semua khotib. Ada khotib yang langsung duduk di atas tempatnya Mbah Hashim itu. Ada beberapa guru kula yang kalau khutbah niku enggak berani duduk di atas mimbarnya Mbah Hashim. Jadi piyambakipun niku jongkok di bawah di tempat kaki niku sambil megang ngoten niku nunggu muadzin, nunggu Bilal manggil niku baru dia khutbah. Ya Allah, ngeten niki nggih kalau tidak diajari nggih kadang-kadang langsung duduk petingkrangan di tempatnya Mbah Khalil, Abah Hashim. Alhamdulillah kemarin ketika Sayyidil Habib Muhammad Mufti Hadramaut hadir ke Tebuireng, kula di WA untuk ikut hormat. Akhirnya kula hormat ke beliau di dalamnya Yai Kikin. Begitu selesai semuanya, kula dikasih tahu kali Gus Fahmi, Yai Fahmi. Gus, ini kamarnya Mbah Hashim, khusus kamarnya Mbah Hashim. Calon-calon presiden rata-rata minta masuk ke sini. Yang kuat menang, yang nggak kuat ambles, katanya Gus Fahmi, Yai Fahmi. Kalau akhirnya kan kalau boten calon presiden, akhirnya Kiai kalau diangsali nggih melebet sekedap mau nggih Gus monggo dibukakan kali putranya Gus Zaki direncangi kula teng kamaripun Mbah Hashim. Ya Allah, kamarnya Mbah Hashim niku mirip kamarnya Mbah Jamal. Nopo nggih Pak? 3x3. Mau dipan wonten lemari kayu jelek. Kamarnya niku asikan kamar kula Bapak-bapak. Oh, apian kamare jenengan. Kecil kamarnya. Niku kamarnya Mbah Hashim. Jenengan menawi paham kamarnya Mbah Yai Jamal teng Tambak Beras niku sakniki ditempati putri kula Ning Bilqis Laili Rodiyah niku alit Bapak-bapak. Hanya cukup satu dipan terus kali tempat ngajinya Abah bangku kali tempat sholat kedik ngoten. Alit. Niku kamaripun Mbah Jamal. Terus katanya Abah, saya kalau di sini ini agak bingung. Kenapa? Kalau kaki saya ke timur, kepala saya ke barat, itu nanti nyingkuri Mbah Sinten niku Mbah Fatah. Pokoknya bingung kalau di Tambak Beras. Niku lho kali panjenengan mboten bingung teng pundi mawon sing penting tilem ngoten. Niku lho Mbah Jamal. Akhirnya kula nyuwun izin dan diizini diantar kula teng kamar, kula matur teng Gus. Masya Allah, kamar niki kalau bahasanya Sayyidil Habib Umar itu kamarnya Mbah Hashim, kamarnya Mbah Jamal itu disebut dengan ma'badus solihin aula mim maqabirihim. Tempat ibadahnya orang soleh itu lebih utama dibandingkan kuburannya orang soleh. Sebab kalau kuburan itu hanya tempatnya jasad yang sudah meninggal, tapi kalau ma'bad itu tempat beliau riyadhah, tempat beliau munajat, tempat beliau sujud, tempat beliau berdoa. Seakan-akan kata Sayyidil Habib niku sudah ada jalan tol dari tempat itu ke atas. Jadi kalau kita berdoa di situ jalannya langsung Bapak-bapak, karena sudah dibuat jalan tol oleh Mbah Yai Hashim, dibuat jalan tol oleh Mbah Yai Wahab, dibuat jalan tol oleh Mbah Yai Jamal. Jenengan pengin masuk kamarnya Abah teng Tambak Beras monggo.
tarifnya 200.000. Wah, niki namanya mengkomersilkan ma'bad. Nggih, monggo boten napa-napa tanpa biaya, boten napa-napa. Kersane paham. Ya Allah, Mbah Yai Jamal kaya raya seperti itu. Pondoknya di mana-mana. Tapi tempat teng niki mawon jenengan tingali teng Sambong niki. Sederhana. Tapi disitulah beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, niku yang disebut dengan lah Mbah Hashim niku makbadnya, tempat sare beliau dan tempat ibadah beliau namun sekitaran 3x3, kecil bapak-bapak. Ya Allah, kadang-kadang malu kadang-kadang sama nggih pun bapak-bapak memang beda. Jenengan langsung beda ku sekarang zamannya enggak zaman seperti beliau nggih mboten napa-napa. Kula nik salat tanpa AC wangil husuknya. Makanya harus ada AC yang bagus sehingga semilir-semilir wiritan niku tambah eco, tahu-tahu hilang jatuh tasbihnya. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, monggo diteruskan. Wasamin yang kedelapan, ayyajlisa amama syaikhi bil adab. Seyogianya seorang murid di hadapan mursyid itu dia duduk di depan gurunya dengan penuh tatak rama, dengan penuh adab. Ka'ayyahsu ala rukbatayhi, kayak ya dia seperti duduknya nopo niku bapak-bapak, duduknya orang saman hadrah nggih. Hadrah kan ngeten nih, hadrah duduk. Nggih kados duduk seorang yang sedang tasyahud awal atau duduk orang sedang tasyahud akhir, au yajlisu katasyahud, seperti duduknya orang tasyahud. Agak kuat nggih bapak-bapak kula kali panjenengan. Coba mari kita nengok ke belakang. Saat malam Selasa Mbah Yai Jamal ngaji, kula kali panjenengan wonten ingkang kuat duduk tasyahud sampai 1,5 jam. Kadang-kadang silo mawon niku mutarnya berapa kali ngaten, mutar. Nggih. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah kadung cinta, kalau sudah kadung sayang, kalau sudah kadung hormat, biasanya hilang capek niku. Kalau yakin, Romoye Mursyid, Romoye Salahuddin Al-Ayyubi rawuh ke tengriki panggenan. Terus panjenengan duduk di depan, berani bergerak. Berani kalau kali panjenengan gerak, terus nyelonjorkan kaki, ngangkat tangan untuk ngerokok, pegang HP, delok-delok HP. Gak berani bapak-bapak. Nah, niku namanya duduk yang penuh adab. Seperti kalau kali panjenengan tasyahud niku kan adalah posisi yang sangat at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa kita ucapkan salam? Ya memang Nabi ada di depan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemarin kalau pernah cerita tentang jenengan nih Bapak, Sayyidina Al-Khaliq Qasam niku, kenapa beliau sangat masyhur pingin orang jamaah dengan beliau, karena setiap beliau baca tasyahud ketika assalamu alayka ayyuhan nabi, dijawab langsung oleh kanjeng Nabi, waalaikumsalam ya syekh. Jadi kalau kalian panjenengan niku dawuhipun Mbah Hasim, kalau kalian duduk di depan gurunya, maka duduklah dengan penuh etika, dengan penuh tata krama seperti duduknya tasyahud. Ghairu annahu la yadau yadaihi ala fakhidaihi, tapi jangan tasyahud betulan, hanya saja tidak pakai tahiyat. Jenengan duduk di depan guru pas ngaji nggih tetap nulis catatan tahiyat terus niku namanya boten Bapak. Hanya saja tidak perlu seperti tahiyat meletakkan kedua tangannya di atas pupunya.
au yajlisu mutarabbian bitawadu'in, atau sila mboten napa-napa tapi bitawadu'in wa khudu'in wa sukunin wa khusyu'in, tapi tetap dalam posisi tawadu, khudu, khusyuk, bahasa sambungnya enggak usrek. Enggak usrek kok, tenang di depan guru. Ngoten niku kadang-kadang saking tenangnya sampai hilang Bapak-bapak. Nggih boten napa-napa, hadirin ingkang sanget kula muliakan, sampai Mbah Hasyim niku ngajari posisi duduk di depan guru. Tasik wonten sakniki orang tua yang telaten didik anak duduk di depan guru. Harus Bapak-bapak. Harus. Murid-murid kita niku sebelum diajari duduk dulu. Ilmunya belakangan, diajari adab dulu. Kalau adabnya sudah apik, hatinya sudah madep, ilmunya gampang. Tapi kalau ilmunya dulu, adabnya belakangnya, ilmunya niku mboten sampai melebet-melebet Bapak-bapak. Itulah kelebihan pondok pesantren. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, ingkang nomor 9, nomor 10 niki boten ditulis kali Mas Irfana. Berarti boten angsal ngaji yang ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Dia sudah mengira-ngira, jangan terlalu lama Mbah, cukup 3 saja. Nggih Bapak-bapak, matur nuwun. Jadi kula ulangi, ujian niku kadang-kadang bagi seorang murid itu datang dari guru. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu kita, bukan gurunya yang harus menyesuaikan diri, tapi pemahaman kitalah yang harus menyesuaikan diri, dan jangan sampai apa yang tidak sesuai itu menjadikan kita berkurang keyakinannya akan kemuliaan guru kita. Sekalipun kadang-kadang jelek, tapi kita harus melakukan pentakwilan dengan takwil yang benar. Ingkang nomor kalih, jangan dodok-dodok pintu, jangan masuk ke tempat privasi guru, ke tempat pribadi-pribadi guru. Kalau tempat umum monggo, jenengan melebet teng mushola Al-Fatah niki monggo, karena niki adalah tempat umum abah mangge tamu. Tapi kalau sampai masuk ke dalam rumah ingkang di timur diku, jenengan harus nyuwun izin. Nyuwun izin niki entah dengan assalamualaikum, entah dengan ngebel di pintu, entah dengan dodok. Kalau satu kali dodokan kok yakin guru kita sudah paham, mbak usah diulangi. Tapi kalau kita yakin seakan-akan ini kayaknya guru nggak tahu kalau ada orang yang dodok sebab guru mungkin sedang nopong itu, boleh mengulang berapa Bapak-bapak? 3 kali, jangan lebih dari 3 kali. Nilpun juga 3 kali. Kalau nggak diterima 3 kali, nggak usah dibel-bel terus Bapak-bapak. WA kalau sudah nggak dijawab, pripun? WA-nya sudah di-read, sudah dicentang loro, wis dibaca oleh mursyid. Tapi kok nggak dijawab, WA lagi. Tolong jawab WA saya yang kemarin. Waduh. Pun Bapak-bapak, jangan. Yang terakhir, posisi duduk di depan guru itu juga diajari oleh Mbah Hasyim. Seperti kalau bisa seperti duduk kita sedang tasyahud. Betapa Mbah Hasyim itu mengajarkan adab yang luar biasa bagi seorang murid. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling akhir, seperti apa kedudukan kita di hati guru kita tergantung seperti apa kita mendudukkan guru kita di hati kita. Semakin kita memuliakan guru kita, kemuliaan itu sebenarnya bukan menambah kemuliaan guru kita, tapi kembali kemuliaan itu pada diri kita. Semakin kita tawaduk terhadap guru kita, maka semakin kemuliaan itu bukan milik guru kita, tapi kitalah justru yang akan mulia karena kita memuliakan guru
kita. Mekaten nyuwun agungipun pangapunten, Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ini juga ada tambahan sebenarnya. Jangan noleh ke kanan ke kiri ketika ada di depan guru kita. Juga jangan nopo niki nggih, jangan main-main dengan jari-jari tangannya. Bahkan di sini wala yaftahu fahu, jangan buka mulutnya. Jangan buka mulutnya, jangan kerkek-kerkek giginya di depan guru kita. Jangan main-main ketok-ketok napa niku meja atau tangannya dan seterusnya. Pokoknya Bapak-bapak seperti kita sholat gitu saja loh, seperti kita sedang tahayat, seperti kita sedang tasyahud. Mekaten nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi sesarengan kalih hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.